Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Akhbarana Muhammad. Akhbarana ngabaraken ing kita sapa Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf al-Asfihani amalan kelawan imlaan kelawan imla dikte imla'ana kelawan dikte ing kita sapa Abu Sa'id rupane Ahmad bin Muhammad bin Ziyad al-Basri kang bangsa tanah Basra di Makkah ing dalam tanah Mekah sana ngalem sapa Abu Ya'la As-Sayaciyu sana ngalem sapa Abdullah bin Dawud Al-Khuzibi sana ngalem sapa Asim bin Raja bin Hiwata yuhdisu nyeritaaken sapa Asim bin Raja an Dawud bin Jamil saking Dawud bin Jamil an kasirin bin Qais saking Imam Kasir bin Qais an Kasir bin Qais saking Imam Kasir bin Qais qala dawuh sapa Kasir bin Qais ataitu teka sapa ingsun Abad Dardai ing Abad Darda wa huwa utawi Abad Darda iku jalisun wong kang lungguh fi masjidin ing dalem masjid fi masjid Damashq ing dalem masjid tanah Damaskus Syriah Fakultu nuli matur sapa ingsun ya Abad Dardai he Abad Darda ini sak temene ingsun iku jitu teka sapa ingsun min Madinati Rasulillah saking
negarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antalibi hadisin Rokok fi talabi hadisin. Ngantuk ya. Ini baru tidur 1 jam. Bangun lagi. Tidur jam 4. Fi talibi hadisin ing dalem nuprih ilmu hadis. Balaghani tumeka ing ingsun angka saking sira apa annaka sak temene sira iku tuh tisu maca akan hadis sapa sira an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa Abu Darda, ma jaa bika hajatu, ma ing apa jaa teka bika kelawan sira apa hajatun hajat kebutuhan, hajatun hajat, wala jaat lan ora teka bika kelawan sira apa tijaratun dagang, wala jaat lan ora teka bika kelawan sira apa tijaratun dagang, wala ja'alan ora teka bika kelawan sira apa illa hadal hadisi kejaba ikilah hadis, coba ikilah hadis. Cepetan enggak? Enggak ya? Cepetan ya? Enggak kan? Naam. Yes. Naam. Injih. Naam. Iya bener. Qala dawu sapa Abu Darda, fa inni mongko sak temene ingsun iku sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi, rupane dawuh man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Man utawi sapane wong iku salaka ngambah sapa man, atau iku salaka lamun ngambah sapa man syarat
Man utawi sapane wong iku salah kalamun ngambah sapa man tariqan ing dalan. Yatlubu halenu prih sapa man. Yatlubu halenu prih sapa man fihi ing dalem tariqan. Fihi ing dalem tariqan. Ilman ing ilmu. Salaka mongko ngambah aken. Ngambah itu melewati, nyebrang. Salaka mongko ngambah aken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man. Bihi kelawan man tariqan ing dalan min turqil jannati. Saking pira-pira dalane swarga. Saking pira-pira dalane swarga. Wa innal malaikata lan sak temene malaikat iku la tad'u yakti nyelehake sapa malaikat. Iku la yad'u yakti nyelehaken sapa malaikat. Ajnahatuha ajnahataha ing pira-pira suwiwine iki apa? Sayap. Pira-pira sayape malaikat itu deh. Li talibil ilmi maring wong kang nuprih ilmu atau li talibil ilmi maring santri. Ridon karena arahi ridho bima kelawan perkara yasna'u kang gawe kang agawe sapa talibil ilmi. Yasna'u kang agawe sapa talib. Wa inna fadlal alim lan sak temene keutamaane wong kang alim, wong kang duweni ilmu. Sak temene keutamaane wong kang duweni ilmu alal abidi ing atase wong ahli ibadah. Alal abidi ing atase ahli ibadah iku kafadlil qamari kaya utamane wulan purnama. Kafadlil qamari kaya utamane wulan purnama atau kaya utamane wulan Lailatul Badri ing dalem wengi purnama. Segitulah boleh ing dalem wengi purnama, wengi bulan purnama. Ala sairil kawakibi ing atase sekirene pira-pira lintang bintang. Ing atase sekirene pira-pira lintang. Wa innal alima lan sak temene wong alim duweni ilmu iku la yastaghfir yakti jaluk akan ngapura, jalukaken ampun.
kula yastaghfira yakti njaluk akan ampun lahu maring alim sapa man malaikat atau makhluk fis samawati ing dalem pira-pira langit wa man lan malaikat fil ardi kang tetep ing dalem bumi wa man lan malaikat wa makhluk fil ardi ing dalem bumi hattal hitani sehingga pira-pira iwak banyu ikan hattal hitani sehingga pira-pira iwak banyu fi jaufil ma'i ing dalem jerone banyu fi jaufil ma'i ing dalem jerone banyu. Terus ya ini. Terus masih kuat kayaknya. Innal ulamaat temene piro-piro wong alim iku warasatul anbiya'i piro-piro ahli warise para nabi. Warasatul anbiya'i piro-piro ahli warise para nabi. Wa innal anbiya alan sak temene piro-piro nabi iku lam yurasu ora marisaken sapa anbiya dinaron ing dinar wala dirhaman lan ora ing dirham wa warisu lan marisaken sapa anbiya al ilma ing ilmu. Paman mongko utawi sapane wong iku akhadahu ngalap sapa man ing ilmu. Paman mongko utawi sapane wong iku akhadahu ngalap sapa man ing ilmu. Faqad akhadha kurang titik. Faqad akhadha mongko temen-temen ngalap sapa man bihiddin kelawan bagian wafirin kang sempurna. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk ya ketularan. Telah menghabarkan kepada kita Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf al-Asfihani. Imla'ana Abu Sa'id dengan mendikte Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad bin Ziyad al-Basri di tanah Mekah. Tanah Abu Ya'la as-Sayaji
memuji Abu Ya'la As-Sayaji, memuji juga Abu Abdullah bin Dawud Al-Huraifi, memuji Al-Asim, muji Asim bin Raja bin Hayah yuhdisu an Dawud bin Jamil an Kasir bin Qais. Ulama namanya Kasir bin Qais. Qala, Kasir bin Qais ini berkata, Ataitu Aba Darda, aku mendatangi Aba Darda. Wa huwa jalisun fi masjid Damashq. Abu Darda sedang duduk di sebuah masjid di Damaskus, Syria. Ada ulama namanya Imam Kasir bin Qais datang menemui Abu Darda. Kemudian berkata, Qultu ya Aba Darda inni ji'tu min Madinati Rasulillah. Wahai Abu Darda, kenalkan, saya datang dari kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekah. Dari Mekah ke Syria. Wah, itu berkilau-kilau. Dari Mekah ke Syria. Fi talabi hadisin. Hai Abu Darda, aku datang kepadamu. Saya datang dari negerinya Rasulullah tidak lain hanya untuk ingin belajar satu ilmu, yaitu ilmu hadis. Datang jauh-jauh. Balaghani anka annaka tahdisu. Aku ingin belajar ilmu, satu hadis kepadamu. Tuhdisu, ceritakanlah kepadamu, sampaikanlah hadis itu kepadamu. Jadi ada orang ulama jauh-jauh pengen ketemu kiainya namanya Abu Darda, hanya untuk pengen tahu satu hadis diriwayatkan dari siapa. Dari atas itu kan banyak akhbarona bin an itu sanad hadisnya. Mencari hadis. Begitu orang kalau ngumpulin hadis begitu. Katanya dari ini didatangin orang. Ininya dari siapa? Dari itunya didatangin. Benar tidak? Nah, ini mencari sanad hadis. Tidak mudah, tidak. Kayak mubalag. Didatangi Abu Darda. Wahai Abu Darda, kenalkan saya datang dari negerinya Rasulullah, ingin belajar satu ilmu hadis kepadamu. Tolong sampaikan kepadaku apa yang kau dapat dari Rasulullah. Abu Darda ini sahabat. Faqala, Abu Darda berkata, Ma ja'abika hajatun wala ja'abika tijaratun wala ja'at bika illa hadal hadis. Kamu datang kepadaku bukan untuk kebutuhan. Kamu datang kepadaku bukan untuk jualan. Wala ja'a bika illa hadal hadis. Tapi kamu demi satu hadis untuk datangin saya. Hanya untuk satu hadis kamu jauh-jauh dari Mekah datang ke Syria untuk datengin saya. Qultu, na'am, yes. Benar Abu Darda. Jauh-jauh dari rumah ingin nuntut ilmu di sini. Tuh, ini ceritanya orang yang mencari ilmu. Memang disunahkan orang mencari ilmu itu keluar dari daerahnya masing-masing. Biasanya ada warga setempat, mondoknya di situ, daerahnya di situ, biasanya nggak betah.
Rasanya. Itu jauh-jauh mau nyari ilmu. Jauh-jauh saya pengen cari hadis, satu hadis kepada Abu Darda geleng kepala. Ya Allah, kok jauh-jauh lu dari Kuningan ke sini ngapain? Pengen ngaji sama Ustaz Ja'far, doa. Pengen ngaji hadis. Semakin jauh, semakin bagus. Banyak ulama yang demi mencari ilmu ini keluar dari daerahnya, meninggalkan keluarganya, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya demi ilmu itu banyak. Kamu korban apa dari rumah ke sini? Korban apa? Hanya demi ilmu. Kagumlah Abu Darda, kau jauh-jauh ke sini. Langsung qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, langsung hadisnya Rasulullah. Beliau berkata, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang berjalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, salakallahu bi tariqan fi turuqil jannah, maka Allah akan memperjalankan dia atau memudahkan perjalanannya menuju jalan-jalan, atas jalan-jalan menuju surga. Jalannya dimudahkan masuk surga. Jangan khawatir, balasan Allah untukmu, wahai santri yang melek walaupun katakan. Nanti kelak balasanmu yang jauh dari rumah sampai sini, susah payah, nahan ngantuk, ya males, balasannya Allah untukmu. Kamu akan dipermudah nanti oleh Allah jalanmu menuju surga. Kita punya jalan khusus. Punya jalan tol khusus ahli ilmu. Karena ilmu itu sinar atau pelita. Kelak nanti kamu berjalan di atas suratul mustaqim. Dengerin. Ngantuk. Lu jatuh kan? Ilmu itu kelak kamu berjalan di suratul mustaqim itu gelap gulita. Yang akan menerangimu kamu berjalan di atas siratal mustaqim adalah ilmu. Ini nih, tutup begini, nanti menjadi sinar untuk kamu berjalan di atas siratal mustaqim menuju surga. Lo kok ngantuk? Mati lampu. Lagi jalan tiba-tiba mati lampu. Loh, gelap loh, di bawahnya surga. Supaya bawahnya neraka. Bareng-bareng jalan nyampe surga. Loh kok kurang satu ini? Mati lampu. Jadi walaupun kita majelisnya duduknya sama, kajiannya sama, kitabnya sama, ilmu tetap berbeda. Allah memberikan ilmu pada kalian tergantung dari usahamu. Banyaknya ilmu, manfaatan ilmu, ya tergantung usaha. Proses ini yang mahal, bukan hasil. Prosesnya. Kamu nahan ngantuk itu dikasih pahala nanti sama Allah. Enggak cuma-cuma, enggak.
Tapi kalau mati lampu nggak tanggung jawab. Oh, di sana nggak ada yang jualan lilin. Di sana tuh. Saya kan. Ini kan gelap dan di Siratul Mustaqim. Nah, itu ada orang jauh-jauh. Cuman pengen dapat hadis ini. Barang siapa yang berjalan menuju perjalanan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipermudah surga. Pengen masuk surga apa masuk neraka sih? Enggak. Surga. Wah, tuh ke kasih tahu nih yang ngantuk-ngantuk dengerin. Nanti setelah ini ngantuk lagi nggak apa-apa, dengerin. Di surga itu tidak ada orang tidur. Di surga nggak ada orang tidur. Saking nikmatnya di surga, nggak kepikiran ingin tidur. Nggak ada orang tidur. Kalau pengen latihan masuk surga, ya latihan ngurangin tidur. Di sana nggak ada orang tidur, nggak ada. Di neraka juga nggak ada orang tidur, nggak ada. Nggak tahu ini yang nanti juga tidur di neraka apa surga, nggak tahu. Di tengah-tengah loh, anget panas enggak, dingin enggak, anget. Haredang. Ini Ustaz tidur masih ngantuk, jam 4 bisa tidur. Ya Allah, sampai ke sini tinggal tidur. Pada perjuanganku melek luar biasa. Ngantuk sedikit jatuh sudah di jalan. Taruhannya nyawa ini. Tahu kan jalannya kan? Jelek, berlobang. Jalannya jelek, ada di Cirebon. Subang bagus. Oke. Subang di Indramayu itu bagus. Kalau di Cirebon ya begitu. Jelek. Cirebon. Banyak lubang di jalannya. Nah, kalau di Indramayu di Subang itu banyak lubang berjalan-jalan. Bedanya. Iya, banyak perempuan malam itu ya sering jalan malam. Ada lubang ya kan? Enggak rapat tadi. Jalannya maksudnya. Kamu akan masuk surga. Jaminannya. Lagi dalam perjalanan saja sudah dikhabari surga sama Rasulullah. Enaknya itu orang nyari ilmu itu. Jadi luar biasa. Ada ulama namanya Abu Abdurrahman Al-Baqi. Abu Abdurrahman Al-Baqi. Beliau dari negara Andalusia, Spanyol berarti. Spanyol. Ini adalah murid dari Abu Hanifah. Dari Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal di Irak. Baghdad. Abu Abdurrahman Al-Baqi ini dari Spanyol menuju Baghdad, Irak. Ingin berguru hadis kepada Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Maka ada 3 ulama yang dikatakan pemuka Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ahmad bin Hambal, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ini terkenal. Datang ke Baghdad, Irak, dari perjalanan dari Spanyol datang menuju Baghdad. Sampai di Baghdad, belum nyampe tempatnya Ahmad bin Hambal, sudah terdengar bahwa majelisnya Ahmad bin Hambal ditutup oleh pemerintah. Majelisnya. Tapi tetap, enggak, saya tetap harus ketemu Ahmad bin Hambal. Walaupun majelisnya ditutup. Biasa, pemerintah punya wewenang, nggak tahu izinnya habis atau gimana, nggak tahu. Ada kasus lah, Pak. Ahmad bin Hambal mau majelis di situ atau mau mondok di situ, pondoknya tutup. Banyak pondok-pondok yang aneh kan sekarang. Mau mondok datang jauh-jauh, pondok Raos rumah makan. Pondok pesantren ya. Di perjalanan terdengar itu sudah menyebar pelang-pelang baliho majelis Ahmad bin Hambal ditutup oleh pemerintah disebabkan seperti ini. Tutup musim kampanye, tutuplah. Kiai-kiai yang ceramah partai di pondok-pondok tutup dulu. Tutup. Kemudian berhenti di suatu daerah. Di situ ada kajian majelis. Majelis di situ ada mubalighnya yang sedang berceramah, namanya Yahya bin Nu'aim. Syekh Yahya ini adalah teman seperguruan Ahmad bin Hambal. Lagi ada majelis di masjid. Kebetulan ini ada temannya Ahmad bin Hambal. Nanti saya bisa tanya-tanya dia. Pokoknya saya harus bisa ke rumah Ahmad bin Hambal. Saya mau minta alamat. Dia pasti punya nomor WA-nya. Mau dia temennya, mungkin kan temennya. Satu alumni, paling ada grupnya itu. Ikut kajian. Mulai bertanya, ngobrol sama Syekh Yahya. Syekh, tolong ceritakan aku tentang Ahmad bin Hambal. Kata Syekh Yahya, bagaimana aku bisa menilai Ahmad bin Hambal? Dia itu orang yang alim, orang yang baik pada zaman sekarang. Paling baik namanya Ahmad bin Hambal. Ya sudah, ngobrol-ngobrol lama. Ya sudah, Syekh. Katanya, ente kan temennya nih. Ya benar. Satu pondok kita. Ini sudah. Satu kamar. Boleh minta alamatnya? Boleh, kita kasih. Karena dari Spanyol pendatang. Kemudian dikasihlah alamat Ahmad bin Hambal, dicari-cari. Ketemu. Ini majelis yang lagi ditutup. Dipaksa diketok. Sambil ngumpet-ngumpet karena dilarang oleh pemerintah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu siapa? Datang jauh-jauh. Ya Syekh. Kamu dari jauh? Afrika? Enggak sih. Lebih ke sana lagi. Di mana tuh? Spanyol. Masya Allah. Kamu dari jauh, luar negeri. Ada orang yang beda negara pengen nyari guru. Ulama nyari ilmu sampai keluar negaranya. Enggak apa-apa. Maka Rasulullah bersabda, "Utlubul ilmi walau bisik." Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Belum ke Cina udah enggak betah.
Mambol Ulum. Masih dekat, coba kalau ke Cina nggak petang, nggak bisa pulang. Belum Mambol Ulum nih, belum Cina nih, baru Mambol Ulum. Kamu sudah ke sini. Kamu tahu nggak kabar majelis saya? Tahu sih. Majelis saya dibubarin. Sementara ditutup oleh pemerintah. Nggak ada orang yang boleh menemuin saya. Kamu ke sini. Nggak bahaya, tak? Ya, kalau bahasa. Nggak bahaya, tak? Terus gimana sih? Saya tuh jauh-jauh, masa suruh pulang lagi? Iya sih, saya kasihan. Udah masuk dulu deh. Masuk dulu. Nggak ada yang tahu kan kamu kesini? Nggak ada sih. Kamu masuk. Ahmad bin Hanbal suruh masuk. Silakan diminum. Enak, enak saya. Lagi saya. Ya. Gorengannya ada? Oh, nggak ada gorengannya. Nggak ada. Si Milo minta gorengan. Wes, gimana saya tuh bingung. Majelis saya itu lagi ditutup sementara. Orang-orang yang datang ke saya itu dicurigai oleh pemerintah, nggak tahu saya. Tapi saya nggak mau ngelawan. Tetap saya akan menunggu nanti keputusan pemerintah. Ulama tuh begitu. Ulama kok sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit demo. Bukan. Kenapa Abu Hanifah diam? Karena nanti kalau berontak, dia nanti dianggap bughot. Bughot itu kalau dalam fikih pemberontak negara. Hukumnya bughot halal dibunuh sama pemerintah. Halal dibunuh. Jadi yang demo-demo dibom itu enggak dosa itu presiden sebenarnya. Bughot hukumnya. Pemberontak negara. Lalu gimana ini? Nah, kata Syekh Al-Baqi ini, ya sudah Syekh. Pokoknya saya setiap hari mau ke sini, mau ngaji. Nanti saya enggak apa-apa. Ke sini menyamar sebagai pengemis. Nanti saya menyamar sebagai pengemis datang ke sini. Rela Syekh Abu Abdurrahman Al-Baqi menyamar jadi pengemis supaya enggak dicurigai, datang ke rumah Ahmad bin Hanbal. Jadi setiap pagi tadi mengemis bawa tongkat, tok, Pak, kasihan Pak. Assalamualaikum. Kayak pengemis aja. Salam, masuk. Jadi kayak pengemis kan gak dicurigai. Sampai majelisnya Ahmad bin Hanbal dibuka lagi oleh pemerintah. Alhamdulillah, mondok beneran dia. Demi menuntut ilmu, mau menyamar jadi pengemis. Inilah ulama-ulama dulu itu seperti itu perjuangannya. Jauh-jauh dari Spanyol datang ke Baghdad jadi pengemis. Jauh-jauh. Hebatnya ulama-ulama terdahulu seperti itu. Apapun rintangannya mencari ilmu diterjang. Siap. Bahkan ada ulama namanya Al-Makhzumi. Al-Makhzumi ini seorang ulama pesantren, umurnya sudah 80 tahun. Sesepuh langsung itu. Langsung sih jadi ketua pondok sudah. 80 tahun. Ingin menuntut ilmu. Paling tua sama kiainya tuaan dia. Oleh Allah dikasih jalan untuk terus menuntut ilmu. Umurnya ditambah sampai 120 tahun. Lama mondok umurnya awet. Enggak lulus pulang, cepet pulangnya. Ya pulang ke sana. Umurnya ditambah. Jadi ulama-ulama dulu kalau pengen nuntut ilmu enggak pandang umur. Mau tua, mau muda. Apapun cobaan.
Kira-kira kalau ada orang mondok umurnya 80 tahun, jadi bulian tidak? Jadi bulian. Jadi bulian. Tak jadiin contoh terus. Tua ngaji. Tapi ulama terdahulu tidak memperdulikan begitu. Tidak memperdulikan begitu. Hebatnya ulama-ulama terdahulu seperti itu. Jadi tetap semangat apapun rintangannya, apapun cobaannya, tetap akan terus menuntut ilmu. Ini dicoba sedikit aja. Kasih sakit sehari aja izin pulang. Wah, sulit nih jadi ulama nih begini nih. Jadi yang tabah, jangan cengeng jadi santri itu. Jangan cengeng. Sakit, nelpon, ngabarin. Dibully temennya, nelpon, laporan. Kamu berani tinggal jotos saja. Harus tabah. Santri itu harus tahan banting. Gampang ngeluh. Orang kalau suka ngeluh itu tandanya orang itu nggak sabar. Gitu ya. SDT balik lagi. Siapa tadi? Imam Kasir bin Qais datang kepada Abi Darda ingin belajar hadis. Sama kayak tadi juga belajar hadis. Kemudian dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, barang siapa yang berjalan menuju perjalanan mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah dia. Salakallah ay sahalakallah, domir yang tersimpan, namanya domir mustaqil, menuju surga. Wa innal malaikata latadau ajnaha, dan sesungguhnya malaikat menempatkan orang-orang yang ahli ilmu di antara sayap-sayapnya. Malaikat itu punya sayap. Malaikat yang paling besar, malaikat Jibril. Sayapnya itu dari ujung sana, apa ujung sana namanya? Pokoknya sana sampai ujung sana. Tingginya malaikat Jibril itu bumi 7 sampai mentok langit 7. Gede banget. Bayangkan kamu kecil segini. Ya Allah. Kecil banget. Nggak ada apa-apanya. Sedangkan kamu dalam kubur malaikat datang gede banget segitu. Kecil kamu, marrobuka. Kecil. Malaikat itu akan menempatkan orang yang ahli ilmu di antara sayap-sayapnya. Karena ridon bima yasna'u, karena ridho dengan apa yang dibuat oleh santri-santri itu. Malaikat itu ridho kamu ngantri wudunya, ngantri makannya, harus dipaksa ngantuk. Melek, ngantuk lagi, ngantuk lagi. Perjuangan seperti itu malaikat suka terus ya ngantuknya ya. Iya, nanti kalau lama-lama malaikat seneng dijemput. Seneng nih anak ini nih katanya. Ini ikut saya. Enak kan? Seneng malaikat. Karena malaikat ridho dengan perbuatan ahli ilmu. Perbuatan ahli ilmu di pondok itu kan perbuatannya apa? Mencari ilmu, sholat berjamaah, zikir, mujahadah, sholawatan. Itu malaikat ridho dengan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam pesantren yang dilakukan oleh ahli ilmu para santri. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid, dan sesungguhnya perbandingan
keutamaan orang alim berbanding dengan ahli ibadah. Kafadlil qamar lailatul badri ala sairil kawakib. Seperti keutamaannya bulan purnama atas beberapa bintang. Orang yang ahli ibadah yang tidak berilmu, sholatnya aja tutorial YouTube tuh. Sholatnya juga pakai kitab, tutorial. Pengen tahu batalnya sholat, lihat di Syekhul Google radhiyallahu anhu. Google. Itu lebih utama orang yang mencari ilmu. Orang mencari ilmu itu seperti bulan purnama. Orang yang ibadah nggak pakai ilmu kayak bintang-bintang, kan kecil tuh. Bintang. Kecil-kecil. Lebih terang ahli ilmu. Lebih utama, lebih terang dibandingkan orang-orang yang ahli ibadah. Duduk 1 jam belajar ilmu itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan 70 rakaat sholat sunnah. Enak kan? Jadi kamu duduk sini 1 jam itu sudah tulisannya 70, lebih baik daripada 70 sholat sunnah. Kamu pernah sholat sunnah 70 rakaat? Belum pernah, tapi kamu sudah dapat pahalanya. Yang melek, ngaduk mah dilewatin. Datang ini lagi yang ngaduk. Diperkusin. Jadi jangan tidur dulu. Malaikat datang ngaduk. Bosen itu buka amalmu, tulis di kasur sama bantal gambar. Ngaduk. Jangan. Makanya dalam hal ilmu tuh orang yang lagi duduk di majelis ilmu ini diabsen oleh malaikat. Makanya sebaiknya kalau kita belajar ilmu jangan pindah-pindah. Duduknya yang tetap karena diabsen oleh ahli ilmu. Jangan sampai bikin malaikat kaget. Loh kok beda orangnya? Gosok berarti. Gosok tempat. Orang ahli ilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Karena ahli ibadah banyak yang beribadah tanpa menggunakan ilmu. Sedekah kepada orang yang ahli ibadah dan ahli ilmu lebih utama kepada ahli ilmu. Jadi orang tuamu itu menafkahi anak-anaknya yang sedang belajar ilmu, woi luar biasa itu. Orang tua yang menafkahi anaknya untuk menafkahi anaknya yang sedang mencari ilmu, seperti halnya membiayai orang yang sedang jihad fi sabilillah. Perang. Jihad fi sabilillah. Luar biasa. Oh, jadi kayak bintang-bintang. Kalau Rasulullah kan diibaratkan mutiara, kan? Batu berlian dibandingkan kerikil-kerikil. Kita itu kan kerikil-kerikil. Tapi Rasulullah mutiara. Mutiara itu jauh di dasar laut. Ya, kita itu dibandingkan kerikil. Mutiara 1 saja berharga, tapi batu kerikil 1 enggak berharga. So, kamu beli batu kerikil 1. Enggak ada harganya, tapi mutiara berharga. Kanjeng Nabi Muhammad itu diibaratkan seperti batu berlian, batu tadi apa? Mutiara yang ada di dasar laut mencarinya. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yakut bainal hajari. Muhammadun basyar la kal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad seperti batu mutiara di antara beberapa kerikil. Kita itu kerikil.
Jadi kalau nggak ngumpul, kita nggak ada harganya. Batu kerikil, kamu berpencar sendiri nggak ada harganya. Tapi kalau kumpul jadi satu, oh, lempar bisa benjol itu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Hattal hitani fi jawfil ma'. Dengarkan. Orang alim, sesungguhnya orang alim selalu dimintakan ampun kepada makhluk-makhluk yang ada di langit. Malaikat-malaikat langit mendoakanmu supaya diampuni dosanya. Ngantuk-ngantuk begini didoain malaikat nih. Enak banget kan? Iya. Jadi makanya orang kalau mati dalam menuntut ilmu, syahid. Syahid dunia akhirat. Kamu mati di pondok, syahid dunia akhirat. Kalau sakit jangan pulang, mati. Ya, mati. Kamu dikubur di sini loh, nanti disolatin berapa santri kamu. Kira wali aja. Waman fil ard. Malaikat-malaikat langit dan malaikat-malaikat yang ada di bumi mendoakanmu wahai santri supaya dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, hatta hitani fi jawfil ma'. Sehingga ikan-ikan yang ada di dasar laut mendoakanmu. Loh, Putri Duyung doainmu belum? Doain kamu. Coba ya. Ada doain kamu. Ikan-ikan itu loh. Jadi mulia banget orang yang berilmu itu. Ya, mulia. Santri itu mulia. Malaikat doain, malaikat langit, malaikat bumi, ikan-ikan, aduh, doain semua. Makanya orang yang alim berilmu, santri itu doanya mustajab karena banyak yang mendoakan. Dosa-dosanya habis sudah. Paling enak itu tobat ya di pesantren. Selesai. Innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Wa annal anbiya la yurisu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan duit, tidak mewariskan tanah. Para nabi tidak ada warisannya. Warisannya para nabi adalah ilmu. Ketika kamu belajar ilmu berarti kamu adalah pewarisnya para nabi. Maka ketika kamu sudah punya ilmu, warisan ilmumu itu amanat dari Allah. Ilmu itu amanat dari Allah. Kalau ilmunya enggak diurusin, ilmunya enggak dimanfaatin, yang nitip marah. Yang nitip ilmu siapa? Allah. Yang nitip ilmu marah. Kalau sudah sering marah, nanti sudah enggak percaya sama yang dititipin. Kalau percaya, kalau enggak percaya kan diambil lagi. Ilmunya diambil lagi. Ngondoknya lama. Ilmunya diambil. Santri enggak sholat. Sama orang tua berani, ilmunya diambil lagi, itu berarti Allah sudah enggak percaya. Ada enggak seperti itu? Hah? Santri-santri di kampungmu ada enggak? Orang kampung kan? Tinggalin orang kampung. Ada enggak? Santri-santri yang nyantri tapi di rumahnya kayak enggak santri perilakunya. Ada ya? Siapa? Contohnya. Hati-hati. Allah enggak percaya. Diambil lagi. Tidur terus. Santri bangun jam 8. Sholat subuh. Ilmunya diambil. Allah gampang saja bikin ilmu kamu enggak manfaat, gampang. Terus kalau ada orang-orang alim yang ada di muka bumi ini,
Kalau sudah waktunya kiamat, Allah akan mengambil ilmunya beserta pemiliknya. Kiai-kiai, ulama-ulama sepuh kita sudah tidak ada. Jaranglah langkah. Kiai-kiai sepuh pada diambil, pada mati. Kiai muda, beda. Kiai sepuh kalau malam udah bangun, tahajud, keliling pondok. Ya sama, kiai muda juga bangun malam-malam nonton bola. Kencing tidur lagi. Jadi kiai-kiai dulu, selalu bawa tasbih kemana-mana. Kiai-kiai sekarang bawa HP. Itu waliannya hilang. Sudah dari tasbih ganti HP sudah hilang. Yang namanya ulama itu pasti wali kalau dulu. Pewaris-pewarisnya para nabi adalah orang-orang yang mencari ilmu. Tidak akan terjadi kiamat selama orang-orang yang mencari ilmu itu masih ada. Selama pondok-pondok pesantren masih ada. Selama santri-santri mau ngaji. Kamu terus males ngajinya, kiamat. Jadi santri-santri, kamu ini, kalian ini jadi patokan buat Allah. Selama masih ada kalian masih mau ngaji, kiamat nggak terjadi. Karena ciri-cirinya hari kiamat tidak ada orang yang mencari ilmu. Lo harusnya bersyukur. Adanya santri-santri ini memperpanjang masa aktif hari kiamat. Kayak panitia surga aja nih. Allah, nabi, para nabi, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan harta. Wawarisul ilmu, mewariskan ilmu, warisannya ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bi khutin wafir. Barang siapa yang mau mengambilnya, mau mengambil ilmu maksudnya, mau menuntut ilmu, santri mau menuntut ilmu, faqad akhadha bi khutin wafir, maka kamu akan mendapatkan bagian yang sempurna. Ilmu maksudnya ikhlas menjalankan perintah Allah untuk mencari ilmu, kamu ridho dengan apa yang ada di situasi yang ada di pondok ini, kamu jalanin, kamu ikhlas, kamu dapat ilmu yang sempurna, malesnya dihilangin. Paham? Paham. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan bi'ibadika sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fid dunyana wa ukhrana wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tarshuna fi ibadika sholihin fid dunyana
وسلم في الدنيا وأخرانا وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.